Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini Bang Kores membungkam ocehan Oten yang sok paham Al-Quran, yang menghujat Al-Quran dengan membawa dalil dan data palsu tentang Al-Quran, yang mana seorang penghujat kiamat ini selalu membawa data-data palsu tentang hadis yang tentunya sudah diedit melalui PDF dan disebarkan tentunya demi membodohi umat Islam atau membohongi umat Islam. Tentu saja umat muslim tidak akan percaya dengan ucapan para oten yang jelas bukan ahli di bidangnya. Tentu saja kita sebagai umat Islam harus lebih percaya kepada ulama, kiai, dan para ustadz daripada percaya kepada umat kafir yang sok paham Al-Quran. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Oke. Nah, sekarang silakan Quran Anda yang benar itu yang mana? Yang Hafs, yang Wars, atau yang Al-Basi, atau yang Yakub, atau yang Kalaf ya, Al-Asir, dan seterusnya. Bahkan nanti saya bisa menunjukkan ada 2 surat tambahan dari Al-Quran ya. Saya akan tunjukkan itu. Cuman saya masih mau fokus dulu di sini. Lalu selanjutnya tadi jelas kalau saya minta mana teks asli Al-Quran, karena Quran Anda itu awalnya itu adalah versi Kufi awalnya. Saya bisa tunjukkan di sini ya. Jadi menurut ilmuwan Islam, boleh di pause bentar. Oh ini udah dapat. Jadi dikatakan Jeffrey ini yang adalah seorang ilmuwan nih, dia menulis judul bukunya The Textual History of the Quran. Dia mengatakan skrip Kufi itulah yang berbeda dengan skrip yang sekarang. Jadi sudah diubah-ubah. Silakan Anda buktikan mana Quran Anda yang asli, versi mana. Silakan. Udah gitu doang, gak dibantah. Inskripsi Priyene gua gak dibantah ya. Sama kitab Syiahnya mana tadi? Nggak ada juga. Sama Alaituro juga nggak dibantah lagi. Oh, jangan dipotong, jangan dipotong. Sabar, Roh Kudusnya tenangin, di mute aja dulu ya. Nah, kita lihat di sini ya kawan-kawan. Mereka itu bawain data ini Hafs, ini Wars. Yang bedanya di mana? Itu dia cuma baca kata latinnya darfu, harfu. Mana kata-kata yang bedanya di mana? Tunjukin lah. Gimana mau dibahas kalau lu nggak nunjukin? Cuma ini beda, kayak bayi. Bayi, tunjukin kata-kata yang bedanya di mana? Gitu. Lu kok gue dialog sama bayi ya? Dari tadi gue lihat datanya ini beda. Yang mana kata-kata yang bedanya? Bisa nggak lu nunjukin ya? Ya elah, kalau gue kan jelas gue nunjukin data nih kayak gini. Sekarang gue lihat ya. Nih, ini Van Hessel. Van Hessel itu adalah pendiri VOC ya. Dan dia itu bikin kitab suci. Perhatikan perbedaan. Nah, ini perbedaannya dengan LAI sekarang. Yohanes 13 nomor 13. Kita buka di sini ya. Kita buka di sini. Nah, kita buka di sini. Yohanes 13 nomor 13. Salah. Yang ini ya, lihat. Nah, ini gue gedein nih. Tuh, gue gedein. Nih, Yohanes 13. Tuh, VOC aja masih tuan ngenalin Yesusnya. Dan selamat datang di kebenaran lu. Budak-budak VOC, kenapa lu jadi hianat sama VOC? VOC masih tuan, Yohanes 13. LAI tiba-tiba jadi Tuhan, ya. Pahami itu. Nah, ini terus berikutnya Petrus di Ibnu Khaldun. Lu lihat di sini, Bre. Lu lihat di sini. Salah kok, malah data teroris Tritung. Mana tadi ya data gua? Oh ini ya. Nah ini, lu lihat di sini ya. Nih, gua pakai Paulus. Lu takia Korintus mulu kerjaannya. Mereka pun memanggil Petrus dengan sebutan Paulus. Ini Petrus yang lain dari mana? Ini Petrus yang sama. Aduh. Takia terjemahan aja kerjaannya nih orang nih. Woi, jangan takia terjemahan, Bre. Lu tuh macem-macem ya. Bubuk nggak lu sama data lu sendiri ya? Petrus yang sama itu. Jadi surat-surat Paulus itu surat-surat Petrus kalau dalam Ibnu Khaldun. Lu terima kenyataannya. Berikutnya, kitab lo itu Yunani, Bre.
Kitab Lo itu Yunani dan ditulis, itu nggak turun. Yang turun itu yang di Markus 1:14, Injil Allah gitu. Lu kalau ngomongin Injil itu adalah Eugalion di Arab Selatan, mana datanya, mana bayi, mana datanya? Udah jelas-jelas Eugalion itu nih, kalau lu lihat di sini nih, di inskripsi ini, itu adalah bahasanya orang Roma. Kalian Kristen dan si Yesus yang lu sembah itu ngejiplak. Nih lo, Good Tidings Gospel, nih lo, anak Tuhan namanya Agustus dijiplak sama Markus. Mana si Markus tadi ya? Dijiplak sama Markus, jadinya anak Tuhan itu Yesus. Injilnya juga diambil gitu. Tadi ada juru selamatnya kalau nggak salah. Juru selamatnya itu ada di atas. Tunggu ya. Ya di daerah sinilah ada tuh Sotera, juru selamat juga. Siapa dia? Ini Agustus, anak Tuhan. Bantah ini. Oke, boleh ini kan diperbesar. Besar. Gimana nih? Oke. Loh, kebalik. Nah. Oke, jadi ini ya agak kopok ya telinganya ya. Saya bilang apa? Injil itu bahasa Arab Selatan, Dek. Oh, kopeng. Ya, atau ini saya tunjukin ini. Kata Injil berasal dari bahasa Arab. Yang ya itu kalau dalam bahasa Yunaninya nih ya dikatakan ya yang diturunkan dari bahasa Yunani yaitu Evangelion yang berarti kabar baik. Gimana sini kopengnya? Kopeng. Nih ya, tadi mengatakan Roh Kudus, saya kasih tahu. Kalian Islam itu disertai oleh iblis. Nih lihat. Bahkan iblis di Islam iblis itu yang masuk ke agama Islam. Ya, nih. Atau ini udah nih. Apakah setanmu mendatangimu? Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya. Lalu Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Muhammad menjawab, ya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Muhammad menjawab, ya. Hanya saja Rohku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam ya. Jadi ingat, semua umat Islam itu disertai setan. Ya, bukan kalau orang Kristen di dalam Yohanes 14 ayat 16 disertai Roh Kudus. Sedangkan Islam disertai setan. Jadi nikmati aja sama setan Anda itu, ya. Pantesan kuping Anda itu tuli. Tadi saya udah jelasin kok masih aja nggak paham, ya. Terus ya, jadi udah jelas ya. Arti dari Evangelion itu adalah kabar baik. Anda mau mengatakan ini kitab dari mana? Konsepnya kitab, ya. Oke, boleh di-pause bentar. Oke, ini. Jadi ya, teman-teman bisa cek di dalam Al-Quran. Di sini ditunjukkan varian dari teks Quran, ya. Ini dari ilmuwan Anda sendiri. Di sini ditunjukkan nih ada perbedaan. Misalkan kita klik yang di sini Al-Fatihah ya, yang pertama. Ini langsung ada nih banyak versinya. Kalau Anda klik ini, ya Anda klik ini langsung ada 4 versi. Kalau Anda ketik ini, kalau ini sama nih ya, ini sama. Kalau di sini, nah ini ada 1. Kalau Anda ketik di sini, ini ada 1. Jadi dari sini aja ada 4. Ya, di sini ada 4. Jadi Quran itu banyak versinya. Nih ya, saya tunjukkan lagi. Ini, tadi Anda mengatakan mana perbedaannya nih ya. Yang digaris bawahi ini ada kafalaha. Di dalam Al-Basi dikatakan wa kalafaha. Ini beda. Ya. Bahkan yang ini juga beda nih. Difa'u, satunya difa'u, ya. Di sini di sini dafa'u, di sini difa'u. Beda. Satunya mengusir, satunya membela. Nah, sedangkan Quran Anda tadi sudah saya tunjukkan yang Anda nggak bisa membantah. Ya, menurut ilmuwan pun Quranmu itu nggak asli. Mana tunjukin yang asli versi Kufi? Mana? Versi Hafsi itu dari seorang pencuri, seorang penipu. Bayangkan Nabi pun kitabnya jadi Quran, kitab itu dari kitab penipu. Makan tuh. Habis, emosi banget sih, santai lah.
Oh enggak, saya biasa aja kok, Dik. Ayo lanjut. Bayi. Nah, kira gini ya. Al-Quran itu turun 7 huruf. Itu pertama. Lu nunjukin baru 4, tunjukin gue 8. Hafs, wars baru 2, tunjukin 8. Gitu loh. Jacito saja sun kaki gara-gara nggak bisa nunjukin yang ke-8 yang berbeda itu apa gitu. Lu cuma 2 kan itu. Berikut tadi lu liatin dafa'u mana dafa'u di sana? Difa'u juga dafa'u bedanya apa lafaznya? Sama-sama dal, sama-sama fa, sama-sama ain. Dafa'u dan difa'u sama-sama. Lu nunjukin apa? Membela sama apa namanya? Menolong. Apa itu bahasa Indonesia? Bisa bahasa Arab nggak? Terus tadi juga apa tuh? Kafalaha. Terus yang satu lagi gua baca wa kafalaha. Ada wau toh. Ada wau dibilang beda. Astagfirullah. Beda tuh kayak Markus 1 nomor 41 gitu. Yesus menyembuhkan dengan cara sabar. Yang di Breza ya Yesus menyembuhkan dengan cara marah-marah. Itu baru beda gitu loh. Gimana sih? Kayak gitu aja nggak bisa ngebedain. Tekstual varian bayi, tekstual variannya harus ada itu tertulis gitu loh. Gua kira kata-katanya berubah beda banget, ternyata enggak. Tadi juga ditunjukin soal ini Al-Fatihah ada 7. Apanya buat baca itu bismi semua. Bahasa Arabnya apa sih? Nunjukin data cuma gini-gini doang, dibaca nggak bisa, huruf-hurufnya lu nggak tahu. Kayak gini mau dialog sama Islam, mending Roh Kudus lu suruh turun, Yesus lu bangkitin, dialog sama gua. Dialog sama gua. Yesus masih hidup kan? Ya, turun sini ke TikTok, dialog sama gua. Daripada lu dablek banget bahasa Arab nggak bisa coba. Nih, gua tunjukin nih, yang namanya iblis ya, iblis itu juru selamat di tempat lu gitu loh. Daripada lu takia terjemahan, pelintir-pelintir terjemahan Al-Qur'an, lu baca di sini, Bre. Nih, 1 Korintus 5 nomor 5 nih, lu baca di sini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Iblis. Sehingga apa? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Yesus lu itu cuma stempel untuk iblis, juru selamat terakhir ya di agama lu itu iblis. Nih, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran, my bre. Ya, gitu loh. Kalau misalnya dialog tuh kayak gitu loh. Nih, gue bawa lagi ke sini. Gue suka banget nih sama ini nih. Nih, ini The Priene kalender inskripsi. Ini kalender, ini kota Priene. Di sini ada kata good tidings ya. Good tidings di sini. Nah, ini tahun 9 sebelum Masehi. Dan ini menceritakan apa? Augustus, a son of God, whose birth marked the beginning of the good tidings for the world, gitu. Agustus, anak Tuhan yang kelahirannya itu menjadi awal dari kabar baik untuk dunia. Dar, dejavu nggak lu? Dejavu nggak lu sama iman lu? Hah? Dejavu nggak? Dejavu nggak? Agama ngejiplak Roma kok sok-sokan belajar di Indonesia? Ah? Terjemahan lu aja yang bawain VOC ke gua. Mau sok-sokan dialog sama Islam coba, mending lu ke Uganda bikin gereja lu di sana bagusan gitu, karena gereja lu di sana kayak tanah liat. Thank you. Iya, deh. Oke, saya tunjukkan ya. Boleh diperbesar, host. Oke, teman-teman satu putaran terakhir ya di sini ya. Habis ini mungkin lebih ke closing statement atau kesimpulan, silakan. Silakan. Oke, boleh di-post apa itu apa namanya? Boleh di-mute koreng. Di-mute dulu koreng. Kores. Ya, jadi gini ya, kelihatan nggak mampu untuk membantah, tapi ngomong apa bedanya? Satunya nendang, satunya narik. Kok sama? Gimana sih ini Islam? Nah, ini saya juga nunjukin kumpulan dari mushaf-mushaf Al-Quran ya, ada di Corpus Quranikum. Di sini dia menceritakan, teman-teman, ini saya ambil di dalam Toha ayat 10 nih ya. Quranmu tahun 936 itu cuman segini doang nih ayatnya. Nah, nanti kemudian di bawah ini bolong-bolong beda-beda nih abad tahun 1053 itu seperti ini. Mana yang benar ayatmu? Makanya Al-Quranmu itu dikanonisasi 1924, direvisi. Karena memang beda-beda ayatnya. Kosong no. Yang mana yang benar? Makanya saya itu minta mana Quran versi Kufi. Al-Quran itu palsu. Saya bilang palsu. Makanya orang-orang Syiah pun mengatakan seperti itu. Data tadi yang saya tunjukkan, bukan saya yang ngomong. Nah, ketika Anda mengatakan,
oh orang Kristen itu ini diserahkan kepada iblis loh. Justru Yesus itu menginjak-injak iblis. Makanya dia bangkit, nggak kayak nabimu jadi bangkai, ditunggu 3 hari kok nggak bangkit-bangkit tuh di dari 83. Mana kuasanya Allahmu? Allahmu tuh nggak pernah membangkitkan orang mati, yang pernah orang hidup itu dibikin mati. Makanya di dalam Al-Baqarah 46 surah Bukhari ya, hadis Bukhari 4669 dikatakan kalau membunuh orang yang keluar dari Islam itu dikasih pahala. Ajaran teroris gini disebar-sebarin, gak ada levelnya. Makanya kalian itu disertai oleh setan. Ajaran setan kok dipromosikan ke sini, nggak laku ya. Nih saya kasih tadi, dikatakan apa? Jeffrey mengatakan ketika kita membuka Al-Quran, kita menemukan bahwa manuskrip zaman klasik tidak ada yang mempunyai tanda huruf hidup atau false, dan juga semuanya ditulis dalam skrip kufi yang sangat berbeda dengan skrip yang dipakai pada naskah zaman kita sekarang. Memodernkan skrip dan ortografi dengan memberikan tanda huruf hidup dan tanda titik pada teks yang itu telah benar-benar terjadi, merupakan sesuatu yang disengaja, akan tetapi usaha mereka itu melibatkan pemalsuan teks. Itu Anda pahami. Nah, saya sekarang akan tunjukkan ya perbedaannya. Misalkan ada versi Hafs nih ya, ini ada Wars, ada Al-Basi, ada Yakub, nih saya tunjukkan variasinya. Ini dari Quran Anda, orang ada tulisannya beda kok, no beda ya. Lalu ini ada Al-Susi, ini beda, lebih bro kalau 7, jangan kayak orang awam lah, dikira cuma 7, lebih ada 37 deh. Yuk lanjut. Oke. Kayak apa tunjukin kebiasaan banget. Itu beda mah, tunjukin bedanya di mana tadi. Tadi yang kafalah aku nggak ditunjukin lagi, malu ya. Roh Kudus lu ketahuan bohong di depan gua ya. Gitu. Lu nunjukin yang lain apa itu? Apa gitu, tunjukin ini nih, ini Al-Quran ini di lembar ini kosong nih, ayatnya nggak ada nih, Al-Maidah hilang nih, kayak gitu dong. Lu nunjukin ini kolom ini kosong, kolom itu website. Tunjukin Qurannya kayak gua gitu loh. Gua tunjukin manuskrip lu yang robek-robek dimakan Paulus. Gua tunjukin manuskrip lu yang robek-robek itu di apa kayak Pampers gitu loh. Kayak gitu kalau ngasih data. Belajar mah gua ngasih data tuh gimana caranya gitu loh. Gue jebret juga nih pakai Lukas 19:27 nih. Ini agama VOC nih, agamanya Van Hessel, Van der Vaart dan Van Persie nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, yang nggak nerima Yesus jadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku gitu loh. Karena di sini ada hukum pidana, maka kekristenan mainnya hujat. Coba kalau nggak ada hukum di sini, diseret kami Muslim, lalu kami dibunuh nih di hadapan patung Yesus. Kan cuma patung ya yang ada matanya. Yesus kan kayak orang mati tuh, nggak ada fungsinya, dia hidup ke sorga, sama aja kayak mayat kan sekarang kan. Ngapain hidup kalau sama aja kayak mayat gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa bedanya sama berhala dia? Hidup terus nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Mayat itu namanya bre. Ngapain hidup kalau kayak mayat kan gitu. Terus ini ya soal ini nih kita buka sejarah. Pause dulu dong waktunya dong. Sejarah percetakan. Nah itu percetakan Al-Quran modern. Nih sini lu belajar sini. Kenapa manuskrip Al-Quran itu baru dicetak 1924 gitu? Karena my bre karena nah ini kalau kita buka, tunggu bentar ya. Masih lag. Nah ini udah. Nah karena percetakan pertama itu lihat ini apa ini, Hamburg itu Jerman ya. Ini Protestan, ini kurang ajar nih, oleh Abraham Hickelman. Ini orang Islam ini yang nyetak gitu. Ngapain kalian terhitung tuh dari zaman dulu nenek moyang kalian tuh musik Islam tuh ngapain? Al-Quran cetakan Hamburg gitu 1994. Ini terhitung kepala pastor yang nyetak. Kan kurang ajar. Nah terus yang kedua ini Saint Petersburg gitu. Barulah berikutnya 1924. Nah ini baru. Nah ini nih ya Al-Quran cetakan Mesir. Kenapa? Karena percetakan baru masuk ke Islam di abad ke-20 gitu. Awal-awalnya Katolik sama Protestan itu kurang ajar, nyetak-nyetakin gitu. Ini minta dihajar emang ini kawan-kawan terhitung ini ya. Nyetak-nyetakin kitab suci orang lain coba. Iya nggak? Tafsirquran.id bre. Selamat datang di kebenaran ya.
Data bawa kumparan ini Injil Arab Selatan, data yang menunjukkan dari orang Arabnya langsung, website resmi Arab bahwa Injil itu diserap di dalam data Arab Selatan itu mana? Nunjukin data kumparan.com. Roh Kudus lu kelelep nggak bisa lagi berdialog sampai nunjukin data dari koran gitu, hah? Lu tuh tunjukin data tuh dari sumber primer kayak gua nih. Data tuh sumber primer. Inskripsi Priene apa? Kumparan bukan? Education ya. Ini universitas. Universitas ini kalau udah education. Gitu loh kalau main dialog anjir, bubuk lu. Serum bubuk lu kiamat. Terus gimana kita udah ini jadinya? Ayo, lagi. Emosi ya? Emosi dialog sama gue ya? Hah? Mampai minta lagi gitu? Itu moderatornya udah bilang closing. Moderatornya udah bilang closing. Setannya dikunci dulu deh, setannya. Lu coba kunci nih. Nggak perlu pakai setan gua lah. Coba lu kunci coba. Bisa nggak? Allah ada kuasanya deh. Mana ada Yesus lu aja nggak bisa ngasih makan orang-orang Kristen Uganda, Liberia, Kongo, kelaparan semua. Kemarin udah mati. Hah? Mati itu orang-orang di sana tuh menyembah Yesus dari zaman kolonial. Kemarin. Yuk, tenang. Yuk di-mute dulu deh. Jangan kesukaan saya. Nah, saya ngasih tahu kamu. Al-Qur'anmu itu cuma 2 lembar. Moderator ini gimana? Closing atau gimana ini? Ayo. Oke. Aku bentar. Sorry. Bentar. Gini aja. Bingung. Bentar ya. Turunkan. Oke. Karena kesempatan di awal sudah selesai dan saya tidak mau berlama-lama ya teman-teman ya. Sorry teman-teman karena baterai saya juga 6% ya. Di HP ini 6%. Di iPad saya ini 22%. Ya, jadi mohon ininya ya teman-teman kerjasamanya. Dan sekarang sudah jam 2.24, jam setengah 3 ya. Saya persilakan teman-teman yang Islam untuk sholat tahajud dulu ya. Oke, saya rasa itu dulu ya teman-teman ya, untuk diskusinya tidak perlu berlanjut karena tapi closing statement. Kenapa? Closing statement aja 1 menit buat komentarin pendebat tadi di atas kalau diizinkan. Silakan Bang Kiki, silakan. Gue juga berusaha untuk fair kayak Bro Joseph. Gue mengomentari kedua belah pihak. Kan terlihat ya bahwa dari kedua kubu itu ad hominemnya tuh sudah kemana-mana. Sama-sama dari kedua kubu juga tidak mengerti logika falasi. Nah, ini yang selalu dirawat di TikTok gitu loh. Jadinya gimana nggak mau saling tanam kebencian satu sama lain, sedangkan substansi bahasan udah jauh kemana-mana. Lalu saat dibantah di satu hal, lalu langsung lompat kasih dalil ke yang lain, dibantah di satu hal dikasih lompat lagi ke dalil yang lain. Nah, di situ menunjukkan memang wawasan dalam berdebat ini minta maaf dari kedua kubu sangat terbatas gitu. Penguasaannya atas logika juga sangat lemah. Karena begini Bro Joseph, yang dari kubu Kristen menggunakan Injil, yang dari kubu Islam menggunakan Quran. Lalu yang Islam menghakimi Injil dari kacamata Quran, yang Kristen menghakimi Quran dari kacamata Kristen. Deadlock nggak sih gitu? Dan ini kita lestarikan sudah ribuan tahun, gitu nggak berkembang, nggak produktif. Kasihan gue lihatnya. Ya paling gitu aja, harusnya sih kedua